Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meluluh lantakkan hati mantan dan orang tuanya yang sok kaya itu agar mereka melamarmu. Kan oke-oke saja itu. Misal kita laki-laki, kita yang melamar mantan. Tapi kan realitanya itu sudah kita coba. Dan orang tua mantan tegas menolak kehadiran kita. Kenapa? Ya karena kita tidak kaya. Itu saja. Ya. Kalau kemudian sebagai laki-laki, misal orang tua mantan yang melamar kita, ya, mereka meminta kita untuk menikah dengan anak mereka, kan oke-oke saja. Baik-baik saja. Jadi, walaupun memang lebih lazim laki-laki yang melamar, tetapi kalau kita laki-laki yang dilamar untuk menikah dengan anak mereka, kan baik-baik saja. Dan itu akan lebih mudah tuh. Karena apa? Karena kita tentu saja mau. Tetapi kalau kita yang melamar mantan begitu, kan kita sudah pernah merasakan ditolak. Karena apa? Karena mereka melihat kita tidak kaya, mereka berpikir kita tidak selevel dengan mereka karena mereka merasa sok kaya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau lihat lebih detail ya, itu tuh yang seperti itu tidak hanya pada profil calon-calon mertua. Kadang-kadang kita juga merasa nih ya, ada teman kita ya, atau sahabat baik kita yang orang tuanya juga, orang tua loh ya, bukan calon mertua, orang tuanya juga punya sifat dan karakter seperti itu. Anaknya ndak diopeni sama sekali, masih kecil itu dilepas gitu ya. Orang tuanya sibuk tuh selingkuh. Begitu anak ini tumbuh dewasa, sukses, baru tuh orang tuanya datang. Ini bapakmu nak, ini ibumu nak. Pada saat anak-anak itu masih kecil, ya masih butuh-butuhnya belayan, kasih sayang dari orang tua, mereka tidak peduli. Tetapi begitu melihat anaknya ini sudah jadi orang, sudah sukses, baru tuh. Ini bapakmu, kamu harus menjadi anak yang berbakti kepada bapak. Ya, dulu-dulu dia sibuk tuh dengan selingkuhannya. Ada juga yang seperti itu. Tapi itu pelajaran yang amat sangat berharga untuk kita ya. Kalau orang tua saja ada yang seperti itu, apalagi para calon mertua. Jadi begitu melihat kita sukses, ya seperti tadi, ini bapakmu nak, begitu kan? Calon mertua juga gitu, melihat kita sukses, melihat kita kaya, langsung tanya, kapan mau melamar anak saya? Kapan mau menikah dengan anak saya? Nah, jadi meluluh lantakkan hati mantan dan sekaligus orang tuanya yang sok kaya itu diawali dari pemahaman kita tentang sifat dan karakter mereka seperti apa. Ketika mereka menolak kehadiran kita, kan kita paham apa yang mereka mau. Ya, mereka tidak mau menikahkan mantan dengan kita atau memberikan restunya tadi karena melihat kita tidak punya apa-apa. Walaupun ada calon mertua itu yang bagus ada, ya. Saya pernah tuh lihat ya,
Baru lulus kuliah, anaknya dinikahkan karena anaknya memang mencintai laki-laki itu. Mereka berusaha tuh untuk mandiri di perantauan ya. Dulu dekat dengan rumah saya. Tiap sore kalau mau sholat maghrib itu eh, banyak cerita. Mereka ngontrak apa tuh namanya pavilion ya di dekat rumah saya itu. Jalan sekitar 6 bulan, dia bilang, Pak, saya sudah resign dari tempat kerja. Sekarang buka bisnis ya rumah makan, ada sisa tabungan kecil-kecilan begitu. Ternyata tidak laku. Nah, kemudian namanya mertua yang sayang dengan mantu, orang tua yang sayang dengan anak kan dilihat ya. Karena banyak juga anak tuh di perantauan itu tidak diperhatikan tuh banyak ya. Tidak pernah dipikir ini anak makan atau tidak, itu enggak. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kalau ini tipe yang memang sayang kepada anak dan mantu. 6 bulan sekali anak mantu didatangi, dilihat, loh kalian ngapain susah-susah begini? Ya, sudah pulang ke kampung, ikut mama nanti kita cari uh, rezeki bareng-bareng karena mertuanya pengusaha. Jadi ada yang bagus seperti itu ada. Jadi dia tidak mau apa ya, terima jadi gitu ya. Dia mau berproses bareng-bareng karena pelajaran ketika dia masih muda ya, mungkin juga memulai segala sesuatu dari nol itu betul-betul meresap ke dalam dirinya dan dia menghargai usaha. Tetapi kan tidak sedikit yang kemudian dia punya pengalaman susah pada saat muda dan dia tidak mau lagi menjalani masa-masa seperti itu, apalagi anaknya harus menjalani seperti itu, sehingga dia lebih memilih yang sudah jadilah, biarpun misal ini anaknya perempuan menikah dengan laki-laki yang sudah tua banget tuh, ya, enggak apa-apa, yang penting sudah jadi, sudah kaya. Padahal dia nggak tahu tuh, anaknya menderita tuh, ujung-ujungnya anaknya selingkuh tuh, ya bagaimana? Baru menikah misal 5 tahun, suaminya sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa menjalankan fungsi sebagai seorang suami dengan seharusnya. Nah, di situ tuh cinta lama kemudian bersemi kembali kepada mantannya terdahulu. Ya, tetapi lebih banyak orang tua yang suka menerima calon mantu itu yang sudah jadi. Nah, jadi sekarang kita paham. Kita ditolak kenapa? Karena kita bukannya tidak kaya, kan belum kaya. Semua orang butuh waktu untuk berusaha, untuk bisa berproses ya, untuk bisa bekerja, semuanya butuh waktu. Nah, jadi kalau kita memahami itu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk meluluh lantakkan hati mereka, agar mereka yang melamar kita sekarang. Ya, kita bekerja. Saya selalu bilang tuh ke adik-adik yang muda-muda nih. Kalau zaman saya dulu, kita mau mandiri itu adanya. Ya, pekerjaan itu part-timer. Dan itu capek. Tapi terpaksa juga kita lakukan pada saat itu karena kiriman, misal pas-pasan, begitu. Sementara, wah biaya kuliah itu apalagi kuliah di teknik itu ya. Saya dulu kuliah di teknik sipil. Aduh, yang namanya kertas itu ya, kertas A3 itu bisa 2 sampai 3 rim setiap bulan ya. Belum beli kertas kalkir, itu mahalnya luar biasa. Itu sudah seperti makan saja tuh, makan kertas kalkir kita. Dan seterusnya, itu biayanya besar. Ya, dan ya kita minta terus kepada orang tua, sudah tua kan tidak enak ya. Apalagi orang tua sudah pensiun, ya terpaksa kerja part-time. Adanya zaman itu, ya nyari tambahan itu menulis di surat kabar. Tapi kan juga tidak, ya bisa terbit sebulan sekali juga sudah bagus tuh ya. Jadi penyiar radio malam hari, begitu itu. Kalau zaman sekarang, luar biasa tuh.
Nggak usah jadi penyiar radio, buat aja podcast sendiri, jalan. Ya, dapat 1.000 subscriber di channel YouTube sudah bisa dimonetisasi. Ya, dapat dari channel YouTube 1 juta 1 bulan saja kan. Kirimannya, misal orang tua kirim 750.000 sudah lebih besar daripada kiriman orang tua, bahkan kalau dapat beasiswa kan. Jadi saya bilang itu harus dimulai ketika mahasiswa tuh, sehingga ketika lulus itu sudah ndak usah bingung-bingung mau melamar kerja ke sana kemari, sudah jadi influencer, sudah mandiri, karena banyak juga lulus sarjana kebingungan. Semuanya tentu harus ada langkah permulaan, harus dimulai. Ya, membangun channel YouTube tuh, saya mulai membangun tuh 4 tahun yang lalu. Buat video tuh paling banyak yang nonton 20, ya. Paling banyak. Padahal membuat videonya susah. Ya, pakai riset tuh, wah, dipelajari begitu. Menurut saya videonya bagus yang nonton 20. Ada tuh ya. Saya lihat video-video pembicara di luar negeri itu yang nonton sampai 6 juta, 7 juta itu tentang teori evolusi. Karena dulu SMA saya jurusannya biologi. Zaman saya itu jurusan tuh fisika, biologi, IPS begitu. Kalau zaman sekarang kan IPA dan IPS. Saya dulu SMA biologi. Saya tahu tuh. Karena 2 tahun. 2 tahun tuh kita 8 SKS seminggu tuh belajar biologi. Sampai sekarang itu rasanya tuh ilmunya tuh masih mateng. Saya buat videonya. Bagus menurut saya video itu. Ya, risetnya 2 hari. Dipelajari itu. Ya, wah, cari literatur ke sana kemari. Begitu videonya jadi, yang nonton 3. Itu ada tuh sampai sekarang videonya, nggak saya hapus. Untuk kenang-kenangan. Ya, memang susah. Itu baru mulai kelihatan tuh ya, subscriber berdatangan itu setelah 6 bulan. Baru mulai kelihatan. Sehari bisa sampai 5, 10. Ya, kalau sekarang kan alhamdulillah sudah enak sekali. Sekarang rata-rata antara 40 sampai 100 subscriber setiap hari yang masuk, alhamdulillah. Kalau pas awal itu bisa sampai sebulan sama sekali tidak ada yang subscribe. Ya. Jadi itu tuh sulit ya. Tetapi ya saya pengen tahu ini kok anak-anak muda semuanya main di YouTube nih. Kita coba juga biarpun kita ya sudah agak tua, tapi kita coba juga. Ternyata memang susah ya. Tetapi ketika kita jalani, kita tahu oh ini toh yang disukai. Oh di sini toh yang laku ya, yang artinya akan mendapatkan atensi yang banyak dan seterusnya tadi. Tetapi ya tentu kalau kita pengennya instan ya sudah menyerah tuh. Tetapi karena ya kita isi terus setiap hari, alhamdulillah ya. Sekarang atensinya cukup bagus ya. Nah, jadi itu ya. Semuanya harus diawali, harus segera dimulai. Pilihannya ada begitu banyak kan. Ya, kalau kita mau bekerja dalam dunia multimedia seperti ini, pilihannya banyak. Kalau mau bisnis, ya jual beli, perdagangan, pilihannya juga banyak dan seterusnya tadi. Artinya kalau zaman saya dulu kan yang ada dalam pikiran kita cuman melamar kerja, melamar jadi penyiar radio, wawancara, dicoba didengarkan vokalnya, kemampuan untuk berbicara. Beda loh ya, bicara begini nih di depan kamera ini dengan bicara di depan audiens yang banyak itu rasanya beda banget. Ya itu aja yang ada di zaman itu, tetapi di zaman sekarang itu pilihannya sangat banyak. Saya sekitar 6-7 bulan yang lalu kan ditelepon lagi sama radio di tempat saya siaran. Ayo Ustadz,
kita siaran lagi. Enggak, saya bilang males. Saya lebih suka sekarang di channel YouTube saya, karena yang melihat dan mendengarkan itu jauh lebih banyak daripada yang mendengarkan kalau saya siaran di radio. Saya bilang, kalau saya siaran ke radio, saya harus ke studio. Saya ajak pakai Zoom, mereka tidak mau. Padahal Zoom itu kualitasnya juga bagus, suaranya bagus sekali itu. Nah, mereka nggak mau, mereka harus ke studio. Enggak lah, saya bilang, saya tak main di channel YouTube saya saja. Saya parkir dimanapun, saya bisa buat video, saya bilang begitu. Nah, jadi semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi semuanya, bahwa kesuksesan itu ternyata ya, kita semua berusaha untuk ke arah sana. Dan bahwa sunnatullahnya, siapa yang mau berusaha, dia akan meraih kesuksesannya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau berusaha, Allah akan berikan jalan. Ya, akan Allah datangkan rezeki untuk kita. Begitu kalau kita mau berusaha. Nah, sekarang kalau kita mau, orang tua mantan yang bahkan melamar kita, dan kita tahu persis bahwa mereka ini matre, mereka ini sok kaya, mereka ini sombong, dan seterusnya. Kita harus berada di atas mereka, karena ketika ekonomi kita, kesuksesan kita, kemapanan kita, ya di atas mereka, nah itu mereka akan luluh lantak tunduk kepada kita. Bahkan kalau perlu mereka yang datang melamar kita. Zaman sekarang siapa yang tidak mau punya menantu yang sukses, yang mapan, yang terkenal, yang punya segalanya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.